Om Swastiastu, saya Nimadi Aryani, SPD dari SMA Negeri 2 Banjar akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Sebelumnya kita akan memberikan penjelasan tentang pengertian pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional setiap negara berbeda-beda. Tingkat pendapatan suatu negara memberikan gambaran tentang tingkat kemakmuran negara tersebut. Setiap negara pasti menginginkan pendapatan nasional yang lebih tinggi agar meningkatkan kemakmuran. Pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sebuah negara, meskipun tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya. Tetapi negara yang memiliki pendapatan nasional tinggi biasanya ditinggali masyarakat yang makmur. Pendapatan nasional juga merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional juga merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Nah, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Dan yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara. Berikutnya, konsep dari pendapatan nasional. Yang pertama itu ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu negara selama 1 tahun, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Kemudian yang kedua ada produk nasional bruto, PNB atau Gross National Product atau GNP. Produk nasional bruto dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri juga dihitung dalam produk nasional bruto. Sehingga pendapatan pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dimasukkan dalam perhitungan produk nasional bruto Indonesia. Jadi rumusnya PNB sama dengan PDB ditambah PFPN. Keterangannya, PNB itu adalah produk nasional bruto, PDB adalah produk domestik bruto, dan PFPN adalah pendapatan neto atas faktor produksi dan luar negeri. Kemudian yang ketiga, produk nasional neto, PNN atau Net National Product. Itu adalah pendapatan nasional yang belum memperhitungkan unsur depresiasi. Disebut produk nasional bruto atau PNB yang peroleh produk nasional neto atau PNN. Nilai depresiasi tadi harus dikurangkan dari produk nasional bruto. Rumusnya PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Jadi depresiasi itu adalah penyusutan. Berikutnya keterangannya yaitu PNN sama dengan produk nasional neto, PNB sama dengan produk nasional bruto. Berikutnya yang keempat, pendapatan nasional bersih atau PNB atau Net National Income, yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNI itu adalah pendapatan nasional neto, NNP adalah produk nasional neto. Berikutnya yang kelima, pendapatan per
seorangan atau personal income. Pendapatan perseorangan adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial tambah asuransi ditambah transfer payment. Ya, jadi keterangannya laba ditahan adalah keuntungan yang tidak dibagikan, iuran jaminan sosial atau social security dari perusahaan misalnya adalah tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lain-lain. Kemudian transfer payment itu adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau atas faktor produksi. Kemudian yang keenam, pendapatan perorangan siap konsumsi atau disposable income. Itu adalah pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Jadi DI sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak penghasilan. Sampai di sini dulu tentang penjelasan pendapatan nasional. Semoga bermanfaat dan terima kasih.